PKS Demokrat PAN nyinyirin kenaikan BPJS. Itu artinya keputusan Jokowi sudah tepat. Segala sesuatu di dunia ini pasti ada pro kontra. Dalam banyak hal keputusan-keputusan yang kita buat memang tak selalu bisa memuaskan semua pihak. Dalam rumah tangga yang lingkupnya paling kecil dan sederhana saja sering kita jumpai pro kontra. Apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ruang lingkupnya sangat besar dan kompleks. Jauh lebih rumit tentunya. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagai kepala pemerintahan tertinggi di Indonesia, pasti ada pro kontra bahkan perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Perdebatan inilah yang sedang kita saksikan sekarang, saat Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan, melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua, atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Mei tahun 2020 barusan. Kenaikan BPJS Kesehatan ini akan diberlakukan mulai tanggal 1 Juli tahun 2020 mendatang. Seperti biasa, pro kontra, caci maki bahkan hujatan yang ditujukan pada Jokowi langsung bertaburan di medsos. Baik dari para pendukung Jokowi itu sendiri, maupun dari para pembenci Jokowi yang langsung tanggap memanfaatkan situasi yang tak mengenakan ini untuk melampiaskan kebenciannya pada Jokowi. Untuk sekian lama saya diam tak bersuara tentang kenaikan BPJS Kesehatan ini. Tapi dalam diam, saya tetap mengamati dan merenungkan semuanya. Dan hasilnya saya memaklumi keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini. Saya memang lebih memilih memakai kata maklum daripada kata mendukung. Sekalipun ujung-ujungnya sama, yaitu pro dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan Jokowi. Saya lebih suka memakai kata maklum, sebab dalam kata tersebut ada pengertian berdamai dengan keadaan, yang sebetulnya juga tidak saya inginkan. Karena di tengah wabah corona yang sedang melanda sekarang ini, tak dapat dipungkiri keuangan kita sedang terganggu, sangat terganggu malahan. Tapi, sekalipun kondisi keuangan kita sedang terganggu, kita juga tak boleh egois. Kita harus sadar jika pemerintah juga mengalami hal yang sama, dengan kadar yang jauh lebih berat tentunya. Mengingat Indonesia adalah negara besar dengan segala keragamannya. Intinya, BPJS itu tidak ada paksaan. Yang mau ikut silakan ikut, yang tak mau ikut silakan tidak ikut. Tak ada paksaan juga dalam hal pemilihan kelasnya. Semua keputusan ada di tangan kita mau ikut kelas yang mana. Jika semua kendali ada di tangan kita, lalu kenapa hal ini bisa jadi pro kontra bahkan polemik berkepanjangan seperti ini? Jawabannya mudah. Yang membuat semuanya jadi sulit adalah keegoisan manusia. Keegoisan yang isinya keinginan mendapatkan sesuatu sebesar-besarnya, dengan usaha yang sekecil-kecilnya, untuk mendapatkan suatu manfaat. Dirinya sendiri tak mau berkorban apa-apa. Yang dituntut berkorban selalu orang lain, dan orang lain. Ditambah lagi dengan sikap tak mau mengerti keadaan orang lain yang kita tuntut tadi. Egois banget kan jadinya. BPJS Kesehatan identik dengan asuransi. Yang namanya asuransi itu manfaatnya besar untuk kita secara pribadi, maupun untuk keluarga yang kita sayangi. Faktanya, kita ingin ikut asuransi swasta tapi mahal, tapi ikut asuransi negara yakni BPJS Kesehatan, yang jauh lebih murah juga masih saja ngomel bahkan protes. Entah maunya apa.
Tak tahu bersyukur jadinya. Mahal enggak mampu, murah juga masih ngomel. Maunya gratis, lah kok enak. Atas dasar inilah maka saya memutuskan dengan berbesar hati untuk memaklumi kebijakan Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Sebab saya menyadari sepenuhnya jika iuran yang saya bayarkan tiap bulannya tidak sebanding dengan manfaat besar yang saya terima dari keikutsertaan saya di BPJS Kesehatan ini. Permakluman saya pada kebijakan kenaikan BPJS Kesehatan ini jadi semakin mantap saat saya membaca sebuah berita yang menyatakan jika PKS, Demokrat dan PAN yang diwakili oleh fraksi-fraksi mereka di DPR RI mendesak Jokowi agar membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini. Dengan deretan alasan semanis madu yang seolah-olah pro-rakyat, ketiga fraksi ini justru memprovokasi rakyat agar makin anti pada pemerintahan di negaranya sendiri yang sedang kesusahan menangani wabah corona. Sebab bagi saya sederhana saja, jika DPR memang pro-rakyat tunjukkan dengan sikap nyata, bukan teori syarat provokasi seperti ini. Jika DPR memang pro-rakyat, jangan mangkir malas menghadiri rapat. Jangan tidur saat rapat, jangan makan gaji buta dari uang rakyat, dan yang paling penting adalah jangan merampok uang rakyat. Itu baru DPR pro rakyat. Padahal sekelas anggota DPR seharusnya pasti mengerti jika yang mengalami kenaikan itu hanya iuran BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2. Kelas 3 tidak naik, kartu Indonesia Sehat juga tetap gratis. Itu artinya DPR juga tahu, jika orang-orang yang teriak-teriak iuran BPJS Kesehatan naik ini menyulitkan orang miskin adalah orang-orang mampu yang tidak mau berbagi dengan orang miskin. Orang-orang mampu yang berlagak tak mampu dengan berlindung di balik orang miskin. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, hidup ini sudah rumit, jangan dibikin jadi tambah rumit lagi. Saat PKS, PAN dan Demokrat tiba-tiba jadi sok bijak koar-koar nyinyirin kebijakan yang dikeluarkan Jokowi. Itu artinya keputusan Jokowi sudah tepat. Dengan nyinyirnya PKS, PAN dan Demokrat tadi, permakluman yang ada di hati dan pikiran saya jadi sah mantap tak terbantahkan lagi. Begitulah kura-kura, salam dari kami, para rakyat jelata. Tonight, we will fly above the sky.